Salam Properti. Wih, hari ini gue Salam luar terbang biasa. ke Rio nih, ketemu dengan my best friend nih. Sekali kita ketemu di Jakarta Siap. ya, dengan Siap. Pak Frans. Pak Frans, how are you? Apa kabar? Luar biasa baik, luar biasa sehat. Salam sehat semua. Salam sehat semua. Oke, Pak Frans ini adalah pemilik agent properti sekaligus developer yang ada di Kota Rio. Siapa yang nggak tahu Kota Rio? Entah kita kulik deh Kota Rio nih di YouTube ini nih. Dan beliau juga adalah prinsipal member broker atau pemilik dari Bintang Properti. Kalau kita bicara properti, pengen tahu nih perkembangan properti di sana seperti apa. Beliau juga sekarang menjabat sebagai ketua DPD Arebi Rio gitu kan. Katanya sih mau jadi 2 angkatan nih. Gue nggak tahu nih. Gue tanya ke dia. Oke, Pak Fran, gimana? Sehat di Rio? Gimana keadaannya? Sehat, luar biasa. Semua berjalan dengan baik di sini. Amin, 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 amin. Oke, Pak Fran, sedikit cerita dong mengenai bisnis Bapak nih. Kenapa sih Bapak memilih terjun ke industri properti, terutama ke brokernya nih? Kan Bapak juga sebagai developer, sharing dong di YouTube saya ini. Monggo, Pak Fran. Baik, selamat sore dulu Pak Margo, ya kan? Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbincang dengan channel YouTube Pak Margo ya. Ya. Awal mula sebenarnya bisnis saya tidak ada di dunia properti sama sekali. Saya belum pernah punya properti. Saya mulai dulu karir saya dengan berbagai macam, dari mulai jual koran, lalu jadi tukang parkir, lalu menjadi sales door to door dari kota ke kota di Sumatera. Lalu terjun ke bidang asuransi dan terakhir berkembangnya di dunia multi level marketing. Nah, puji Tuhan di dunia multi level marketing saya sempat terjun dari tahun 2000 itu full time sampai 2007 lalu. Jadi 7 tahun lah saya di multi level marketing. Dan karir saya di sana rata-rata yang terakhir adalah 2 periode terakhir dari tahun 2005 sampai 2007. 2 perusahaan di mana saya join adalah puji Tuhan nomor 1 di Indonesia, bro. Ya, kan? Jadi boleh dikatakan dari seluruh aspeknya kita memiliki rekor lah di situ, gitu ya kan. Nah, baik jumlah member maupun jumlah penghasilan. Nah, tetapi jujur kita bilang bahwa di dunia multi level marketing saya berpikir dulu kita bekerja setahun sampai 5 tahun, habis itu kita bisa panen terus-menerus. Tapi apa yang terjadi ternyata sulit untuk tercapai seperti itu. Udah besar, manajemen perusahaan itu kadang-kadang memulai lagi dengan bisnis yang lain, gitu ya kan. Sehingga apa yang terjadi, ya apa yang sudah kita kejar-kejar habis-habisan tadi ternyata sia-sia. Karena saya punya prinsip dulu, kalau saya gagal, kalau karena saya gagal karena usaha saya sendiri yang salah, saya pikir itu saya terima dan baik. Tapi masalahnya adalah kalau saya gagal karena kesalahan orang lain. Karena kalau di situ kan kita cuma member, bro. Nah, kalau kita jadi member, berarti kan apa yang ditetapkan oleh manajemen, mau tak mau kita ikut. Begitu manajemen berubah ke kiri, kita ke kanan, ya nggak jadi dia kan. Sehingga saya pikir saya udah, kalau gitu sudah capek, saya balik ke dunia konvensional. Itu tahun 2007. Nah, pada waktu saya balik ke dunia konvensional itu bingung juga saya mau ngapain gitu loh. Betul ya? Saya udah selama ini bidang di jaringan gitu ya kan, bidang multi level marketing gitu kan. Akhirnya saya mulai melihat, karena sebelum itu saya sudah beli rumah. Waktu itu saya sudah beli rumah cukup lama. Dari tahun 2002 saya bayar tanda jadi dan DP-nya lunas. Rumah saya itu baru selesai 2006. Jadi 4 tahun ini luar biasa gitu kan. Sehingga saya merasakan bahwa saya sebagai konsumen itu rugi banget gitu. Jadi saya salah memilih developernya. Nah, bukan cuma itu lagi. Setelah saya tempati rumah itu 1 tahun, akhirnya apa terjadi? Rumah itu miring lagi. Waduh, berarti banjir setiap 1 jam itu banjir. Kalau hujan 1 jam itu langsung banjir gitu ya kan. Masuk ke dalam rumah, sehingga saya menderita lah. Akhirnya saya kesal lah gitu kan. Nah, dari latar belakang itu tadi saya mulai merasakan bahwa ada masalah. Berarti bukan cuma saya yang mengalami masalah, bahwa saya merasa bahwa banyak di antara masyarakat Kota Pekanbaru dan sekitarnya adalah mengalami kesulitan untuk memilih di mana dia beli properti yang tepat. Nah, kenapa? Mereka pertama tidak punya waktu untuk berkeliling-keliling mencari mana rumah yang bagus, yang harga yang bagus, kualitasnya bagus. Mereka juga tidak punya kemampuan untuk melihat kira-kira
pengusaha atau developer daripada perumahan itu kira-kira berkualitas atau tidak, berintegritas atau tidak, betul ya? Nah, sehingga saya melihat keraguan mereka tadi. Yang kedua, di satu sisi saya melihat dari banyak developer juga pada waktu, karena mulai pada tahun 2007 setahu saya itu developer itu banyak banget di Pekanbaru, mulai tumbuh kayak jamur di musim hujan. Sehingga mereka mengalami kesulitan juga menjual properti mereka. Nah, kenapa? Karena banyak di antara mereka tidak punya latar belakang di bidang marketing. Nah, kesimpulan sudah ada dua kesimpulan masalah itu. Pertama, dalam masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya kesulitan mencari rumah yang mana yang tepat, baik itu lokasi, propertinya maupun juga developernya. Yang kedua, di sisi yang lain adalah developer juga kesulitan menjual rumah mereka. Berarti ada dua masalah. Maka saya pertemukan mereka. Artinya apa? Bahwa apa yang disebut dengan peluang. Peluang itu artinya apa? Bahwa bila Anda menemukan solusi dari masalah orang lain. Kan begitu dia, bro ya? Nah, artinya apa? Bahwa ada masalah masyarakat kesulitan cari rumah, ada masalah developer kesulitan cari rumah mereka. Maka saya berdiri di tengah mereka, mempertemukan mereka. Saya bilang ke masyarakat, hei masyarakat, Anda nggak usah pusing-pusing cari rumah lagi, di tempat saya Bintang Puri semua lengkap. Developer juga begitu, saya bilang, nggak usah Anda pusing-pusing lagi jual rumahmu, di tempat saya semua jelas, lengkap semua. Jadi Anda cuma datang ke tempat saya, semua saya jual, selesai. Kayak supermarket rumah lah jadinya. Itulah konsep awalnya. Nah, makanya mulai dari 2007 kita terjun. Nah, puji waktu itu memang baru kita ada 3 agent di Pekanbaru waktu itu. Ada yang pertama adalah ada Ray White dan ada Era Global pada waktu itu. Tapi mereka juga waktu itu sih menggap-menggap aja ya. Saya tahunya Ray White ini sudah berganti sampai 4 kali manajemen. Nah, akhirnya saya muncul menjadi kandidat yang berbeda gitu loh. Muncullah kita sebagai number one di situ, bro. Akhirnya kita menguasai market kurang lebih sekitar 80% pada waktu itu gitu kan. Dari 3 itu deh, karena kita baru 3 perusahaan gitu kan. Yang 2 yang nasional, yang 1 adalah lokal. Nah, waktu itu saya mengalami kesulitan pada waktu saya menawarkan kerjasama dengan beberapa developer Pekanbaru waktu itu, karena mereka belum kenal saya. Lalu saya tawarkan mereka, lalu apa yang mereka bilang sama saya? Pak Frans, kita udah kerjasama dengan perusahaan yang 2 tadi, saya nggak mau sebut lagi lah, nggak enak gitu ya kan. Agennya sudah nasional, bahkan internasional, tapi nggak bisa jual mereka katanya. Kan begitu mereka bilang sama saya. Nah, apa yang aku tawarkan mereka? Oke, kalau begitu gini, kalau Anda mau mencari perusahaan yang besar, untuk mau kerjasama untuk menjual propertimu, kamu jangan pilih Bintang Properti. Kenapa? Bintang Properti baru hadir gitu. Ya kan? Belum apa-apa, baru mulai. Tapi kalau kamu mau mencari seorang marketer yang hebat untuk menjual rumahmu, cari saya, itu namanya Frans itu. Tapi kamu jangan percaya dulu. Loh, kenapa gitu lagi katanya? Aku bilang, kamu izin ke saya, kasih kesempatan buat saya 3 bulan. Kalau saya tidak bisa buktikan dalam waktu kurun 3 bulan kemudian, kamu bilang sama saya itu omong kosong semua. Tapi kasih saya kesempatan. Akhirnya mulai di situ satu persatu mulai memberikan kesempatan. Mulai dari saya belajar bagaimana membuat klausul perjanjian open maupun eksklusif. Waktu itu masih bingung saya apa itu open, apa itu eksklusif gitu kan. Iya. Paham. Jadi saya sempat mau coba menjual rumahku ke Ray White. Aku bilang aku mau jual rumah gitu. Tujuannya apa? Aku mau coba mengkopi perjanjian dia gitu ya. Oh, kayak gini perjanjian. Kawan nih ya. Nah, habis itu apa? Aku ketemu dengan salah satu pengembang nasional yang bangun perumahan di Riau pada waktu itu adalah dia. Aku jujur sama dia. Aku bilang sama dia bahwa saya punya perusahaan baru. Jadi klausul saya apa adanya ini. Tapi manakala kamu punya konsep perjanjian yang lebih bagus, saya ikutin, saya bilang. Akhirnya saya kasih dia data-data saya, dia buat draft. Akhirnya saya koreksi sedikit gitu ya kan. Dari dasar itulah saya pakai, jadinya saya sempurnakan dengan pengalaman demi pengalaman gitu ya kan. Akhirnya bahwa semua perjanjian semua 1 tahun kemudian sudah benar-benar profesional ya kan. Nah, jadi mulai dulu tuh saya yang menarik adalah saya belum pernah terjun di dunia broker sebelumnya. Apakah itu marketing developer, apakah itu marketing broker, nggak pernah gitu ya kan. Jadi benar-benar langsung masuk begitu aja gitu ya kan. Nah, di situ saya belajar. Jadi benar-benar otodidak 100%. Nah, tetapi di 1 tahun setelah kita berkecimpung di bidang properti waktu itu adalah di agent. Nah, kebetulan saya dibantu karena saya sangat paham dengan di media waktu itu, media fisik ya, koran ya.
Jadi ringkas kata bro, kalau dari 2007 sampai 2015 di Riau, setiap orang beli koran, ada 3 koran yang paling hebat di Riau pada itu adalah ada Riau Post, ada namanya Tribun Pekanbaru, ada namanya Metro Riau. Maka setiap hari itu pasti ada foto saya, ada berita saya, atau apapun iklan saya dalam itu. Itu dia. Brandingnya kan? kuat ya, nge-branding tuh ya. Buat kali. Wah, itu makanya dulu siapapun pasti kenal begitu disebut namanya Frans Sadiradaili atau disebut Bintang Properti pada masa itu tidak ada satu orang pun yang nggak kenal lagi itu. Kenapa? Karena pada waktu kan branding media itu kuat sekali. Orang berpikir bahwa seakan-akan kalau masuk koran itu hebat banget kan begitu ya waktu itu ya. Jadi belum terpikir ya padahal semua itu tulisan saya. Kebetulan saya pandai nulis juga bro. Jadi media ini saya sudah mulai bermain di media koran itu dari tahun 2000. Jadi aku udah tahu banget caranya seperti apa mengelola mereka. Nah, cuma sejak online artinya ya udah nggak bisa lagi diandalkan lagi di situ gitu ya kan. Jadi ini sekarang udah di media sosial. Ngambil peluangnya memakai 3 media cetak yang ada di daerah Pekanbaru. Betul. Itu ya. Jadi namanya lu ketarik ke angkat ya karena sering nulis, sering branding ya. Oh, betul. Keren. Jadi tiap bulan pada waktu boleh dikatakan dari tahun 2007 ke 2015 itu kebetulan di sini ada satu mall yang paling besar kalau di Pekanbaru namanya Mall SKA. Itu setiap hari libur saya pasti ada di sana juga. Jadi di koran sama di mall. Jadi pameran terus-menerus, ya kan? Nah, ya kalau pada waktu itu sih luar biasa, bro, ya kan? Bisa pokoknya cukup bayar lah, ya kan? Saya bisa jual paling sedikit 2 sampai 5 unit per hari. Waktu itu gitu kan. Jadi ringkas kata di masa-masa itu saya bisa jual ratusan unit properti per bulan. Ya kan? Baik itu baru maupun second. Dan ada beberapa perbankan yang saya pegang 100% secara eksklusif perbankan itu. Jadi begitu macet di bank dia sudah lari ke tempat saya. Ya kan? Jadi aset-aset menikmati papan pegang ya. Nah, jadi udah sempat saya menikmati memang benar-benar popularitas di saat itu di properti siapapun pasti kenal. Tapi muncul masalah setelah saya 3 tahun berjalan di properti. 1 tahun 2 tahun saya sudah mulai merasakan bahwa ternyata banyak teman-teman yang developer Pekanbaru pada waktu itu adalah mereka kurang pandai mengkonsep, merencanakan bagaimana perencanaan yang baik untuk membuat konsep sebuah properti. Akhirnya saya buka namanya konsultan. Ya kan? Akhirnya bahwa saya menangani mereka dari perencanaannya seperti apa, supaya mudah saya jual. Nah, setelah saya merancang dengan baik konsepnya, seringkali teman-teman developer waktu itu adalah mereka mencoba mencari bagaimana menghemat biaya membangun sehingga kualitas tidak tercapai seperti yang saya harapkan. Maka tahun 2010 saya langsung buka perusahaan yang baru, yaitu jadi developer. Jadi karena di konsep perusahaan kita Bintang Properti selama ini adalah motonya adalah seperti yang Anda mau. Nah, itu pula motonya ya. Nah, jadi masyarakat bilang apa sama saya? Bukan seperti ini yang saya mau katanya. Kenapa? Karena apa yang sudah saya lakukan dengan baik, tapi begitu sampai di tangan developer, karena waktu itu kan banyak perusahaan developer yang membangun setelah dibayar, setelah booking fee gitu ya kan. Nah, seringkali mereka tidak dibangun. Nah, akhirnya apa? Aku ya dikejar-kejar sama konsumen. Makanya 2010 saya buat perusahaan yang baru untuk membangun perumahan. Nah, saya ambil segmen pada itu adalah di komersil. Kenapa komersil? Karena pada waktu itu saya menghitung harga daripada subsidi masih rendah sekali. Jadi saya menghitung bila kita benar-benar terapkan kualitas yang baik, saya pikir kita nggak ada untung. Jadi sehingga harus terjadi penghematan di berbagai bidang sehingga saya merasakan bahwa itu adalah tidak layak untuk dibangun, gitu ya kan? Maka saya nggak mau. Nah, tapi 2016 lalu setelah Pak Jokowi mengangkat dia punya harga, dia punya rumah subsidi dengan angka di atas 116 juta per unit untuk daerah Sumatera, maka saya pikir itu sudah layak gitu kan. Makanya saya buat perusahaan baru lagi di 2015 untuk menangani masalah yang rumah subsidi dan menengah ke bawah. Nah, jadi sekarang kita punya perusahaan ada 2 yang developer, 1 yang agent. Nah, sekarang saya baru buat lagi tahun 2020 lalu adalah sebuah perusahaan baru lagi. Nanti ini rencana kita mau konsep masuk ke ngambil proyek di pemerintah.
ya kan, fisik gitu ya kan. Nah makanya saya Oke. sekarang mulai bangun jaringan ke kementerian di berbagai kementerian di Jakarta sekarang gitu kan. Kira-kira begitu dia bro. Gila, panjang banget. Sorry, gua flashback ke belakang ya, flashback ke Boleh. belakang. Jadi Yu tuh dulunya sebagai penjual koran. Ini kayak kisah-kisah orang sukses ya. Penjual Ya, koran, sales, door to door, terus masuk ke betul. asuransi. Itu biasa tuh. Fase-fase seperti itu. Nah, cuma di 2000 sampai 2007 Yu masuk di salah satu MLM yang terbesar. Kita Benar. tahu MLM kan kita namanya tuh upland, downland. Nah, pas lu Ya, masuk 2007 sampai sekarang tuh ada nggak banyak nggak downland lu yang ikut ke properti juga di pas di MLM itu? kayaknya ada satu-satu tapi tidak banyak. Ya kan? Karena apa? Karena konsepnya kan berbeda ya. Nah, kalau konsepnya di multi level kan lebih kepada bagaimana mengembangkan jaringan. Dan kalau di sini kan cepat ya. Jadi kita bicara properti kan bagaimana bisa menjual properti dengan cepat dan uangnya cepat. Nah, kalau mereka sudah terbiasa dengan jaringan, mereka lebih menikmati itu. Nah, kan? Nah, kenapa? Karena emang udah segmen pasar berbeda dia, gaya hidup berbeda juga dia. Tapi ada satu dua memang gitu kan. Ada satu dua ya. Oke. Ya. Bro, kan di Pekanbaru ya, Riau ya, itu kan Ya. pertama kali ada tiga bendera lah. Situ kan paling Ya. bontot lah ya. Terakhir Benar. ya, bintang properti, tapi sekarang paling atas ya, the best ya. Nah, sekarang sudah rame banget, sekarang udah 26. Udah rame ya, gitu. pertanyaan gua simpel gitu kan. Kan situ lihat opportunity ya, opportunity di mana ada satu kebutuhan yang situ mau ambil ya. Sekarang juga kan ngambil opportunity juga ya, baru buka perusahaan ya, 2020 ya, yang kerjasama dengan pemerintah 2010, segmennya komersial, 2015 ada lagi segmen yang lain. Nah, pertanyaanku, nah dari 3 agent sekarang tumbuh, sekarang di Pekanbaru, entah gue mau bicara market Pekanbaru, berapa broker yang sekarang gabung udah jumlahnya udah berapa sekarang yang mungkin yang nasional sama yang lokal mungkin? Kalau total sekarang yang tercatat masuk sebagai anggota kita di RB ada 26 perusahaan. 26 perusahaan 26 ya. 26 perusahaan. Nah, rata-rata mereka punya agent mulai dari 5 sampai dengan puluhan orang. Ya kan? Nah, di nasional ada sekitar 4 atau 5 perusahaan nasional yang masuk sini, yaitu ada Ray White, ada Century, ada Eston, apa lagi ya? Mungkin itu ya yang dari nasional. Era ada. Nah, jadi sisanya lokal. Nah, jadi gini, kecenderungan kita menjual masih sampai hari ini di sini adalah lebih kepada properti penjualan itu 80% didukung sama penjualan rumah subsidi. Maka di nasional salah satu yang menyumbang pembangunan rumah subsidi terbesar di nasional adalah salah satunya dari Riau. Bisa puluhan ribu per bulan, per tahun ya dari Riau. Nah, kenapa begitu? Karena kita di sini tanah kan masih cukup murah ya, jadi terjangkau untuk membangun rumah yang bersubsidi. Kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, kayak Bandung gitu kan, rasanya harga tanah sudah berapa bila dikonversi dengan rumah subsidi nggak masuk dia gitu kan? Jauh. Itu. Nah, jadi itu di Pekanbaru. Nah, gue mau tanya lagi nih, gini. Kalau kita bicara market gitu kan, situ kan developer juga, sekarang jadi broker juga. Waktu di awal sampai sekarang berapa persen sih primary dan berapa persen secondary-nya? Perbandingan antara primary dan secondary? Kalau saya dulu di awal itu dia mungkin 50-50, 50-50. Ya, 50-50. Nah, artinya gini, kalau dulu developer itu kurang lebih mensupply 50%, yang kedua 50% sama saya itu ada satu adalah masyarakat umum, yang kedua saya mengambil adalah kerjasama dengan perbankan yang macet, ya kan? Nah, sehingga udah macet udah pasti saya punya kan, bro. Nah, betul. Jadi itu yang membuat dia 50-50, ya kan? Nah, jadi memang kalau kita masih agent, kebanyakan sekarang Pekanbaru ya agent properti kebanyakan masih banyak mereka secondary ini sedikit sekali ya, primary semua kebanyakan. Primary ya, karena banyak ya, itu yang paling banyak. Ya? Benar, karena itu yang paling banyak. Nah, jadi bro, yang mengambil secondary ini tidak begitu banyak agent yang bermain ke situ.
Jadi lebih condongnya memang secara global untuk Pekanbaru itu di primary market ya. Iya. Developer pun menyasar ke sana. Kira-kira Iya. terserap market di angka berapa, Bro? Yang di primary market atau yang secondary yang banyak diminati di wilayah Pekanbaru, Bro? Yang primary. Diserap market di angka berapa? Banyak orang pilih. Nah, ini sangat berbeda. Kalau kita Ya. bicara Pekanbaru dengan kota-kota besar lainnya, kita di sini penjualan yang paling baik itu adalah di angka 500 juta ke bawah. Oh, 500 juta permintaan banyak tuh ke bawah. Ya, itu yang paling permintaan paling banyak gitu ya kan. Artinya karena ini kan kota masih kota kecil, kota baru mulai bertumbuh. Ya kan? Ya. Nah, beda dengan kota seperti Jakarta dan Banten dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi kita yang dianggap menengah di sini adalah bila sudah mencapai angka di 500. 300 ke 500 dianggap menengah itu komersil gitu kan. Nah, kenapa? Karena yang paling banyak tadi adalah yang bersubsidi. Nah, tentu memang ada juga yang angka di atas 5 miliar ada gitu ya kan, tapi nggak begitu banyak. Ya. Tadi lu bilang kan 2010 kan jadi konsultan juga, terus bikin broker, nah nyari market yang komersial. Pertanyaan gue, di Pekanbaru kalau gue mau investasi, ya wilayah mana sih yang menjanjikan yang sunrise, atau wilayah-wilayah mana kalau ada orang Jakarta atau di luar Pekanbaru mau investasi nih, lebih condongnya ke komersialnya kah, ke pergudangan kah, atau ke perumahan kah, atau wilayah tertentu? Jelasin dong di sini. Mungkin ada orang luar Pekanbaru yang belum paham nih. Baik. Kita harus bicara kota Pekanbaru adalah sentral dari Sumatera. Dimana kalau kita mau ukur dari Lampung, Sumatera mulai sampai ke Aceh, kita itu berada di zona tengah-tengahnya. Nah, terus kedua, pertumbuhan ekonomi dan putaran uang saat ini adalah untuk Sumatera mungkin yang terbesar di Riau. Oh ya? Ya kan? Di Riau. Riau itu adalah provinsinya, kota Pekanbaru adalah ibu kotanya. Ya, iya. Nah, jadi putaran ekonomi yang cukup besar adalah yang paling stabil mungkin ekonominya untuk Sumatera adalah memang Riau ini, Pekanbaru, salah satu penyumbang yang paling besar. Nah, kota Pekanbaru luasnya 632 km persegi, bro. Ya kan? Ternyata dari kota Pekanbaru itu baru tumbuh 30%, baru ada properti. Jadi ada 70% adalah masih lahan kosong. Ya kan? Nah, sehingga perkembangan properti ke depan untuk di Pekanbaru dan Riau ini sangat menjanjikan sekali. Nah, kenapa? Karena kota ini sentral dari seluruh Sumatera. Ya kan? Nah, kedua pertumbuhan ekonomi. Biasa properti yang paling menarik kan kalau pertumbuhan ekonominya bagus kan. Kenapa? Daya belinya tinggi, kan begitu ya? Betul. Nah, yang menarik lagi adalah berhubung karena kota Pekanbaru masih bertumbuh, masih baru bertumbuh, jadi masih banyak sekali lahan-lahan kosong, ya kan? Nah, kebetulan kita punya wali kota namanya Pak Dr. Firdaus ya, STMT gitu ya kan, bahwa dia ini punya visioner sekali, di mana mengkonsep kota Pekanbaru ini dengan blueprint yang barunya nanti, aduh luar biasa bagus sekali. Bisa-bisa kalah Singapura konsepnya. Nah, itu luar biasa. Keren. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tanah luas dan kosong. Sehingga dia punya kebebasan seluas-luasnya untuk mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, jalannya boleh-boleh saja. Lebarnya juga demikian. Makanya di sini ada beberapa daerah yang sudah dikembangkan sekarang namanya daerah Kecamatan Tenayan Raya, di mana dulu itu untuk tempat buang jin. Ya kan? Tapi kantor wali kota sudah dibangun di sana, luar biasa megahnya dan ditunjuk dengan fasilitas yang sangat luar biasa nanti ke depan. Nah, lebar jalannya saja itu bisa sampai berapa? 70 meter lebarnya. Ya kan? Nah, kedua, yang menarik di Pekanbaru adalah karena masih kota baru berkembang tadi dengan wali kota yang tepat, dia bisa menyusun pengembangan blueprint kota ini dengan baik sehingga bangunan-bangunan tersusun dan rapi. Ya. Nah, saya kasih contoh. Sekarang saya berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Ujung. Di sini adalah halaman kantor saya itu 22 meter. Ininya. Ya, GSB-nya. RO-nya, ya GSB-nya 22 meter. Nah, sekarang dalam perencanaan yang baru wali kota bahwa setiap jalan paling kecil jalannya nanti adalah baru bisa di MJ-nya adalah 12 meter sehingga parkir tidak perlu lagi parkir di pinggir-pinggir jalan kita. Nah, dengan ini itu sangat mendukung untuk kelancaran di lalu lintas. Kan begitu ya?
Nah, jadi kalau konsep Kota Pekanbaru ke depan ini menurut saya sangat bagus sekali ya. Nah, kalau yang menarik tadi karena saya sudah bilang tadi baru tumbuh 30%, baru terbangun 30%, sebenarnya Pekanbaru ini tutup mata saja, kita mau pilih manapun beli tanah, lokasinya, itu hidup berkembang. Kenapa? Karena luar biasa perkembangannya, ya kan? Nah, walaupun ada beberapa daerah yang sedang prioritas pembangunan, gitu ya kan. Nah, salah satu kalau kita bicara Pekanbaru yang prioritas hari ini adalah bahwa daerah Kecamatan Tenayan Raya, di mana lingkungan kantor wali kota di sana ada lahan yang dipersiapkan untuk perkantoran adalah seluas 300 hektar. Dan itu sedang dalam proses pembebasan dan sebagian besar sudah dibebaskan. Nah, itu. Jadi kalau Anda punya teman-teman, umpamanya kita punya teman-teman kepingin investasi di Pekanbaru, nah ini sangat menjanjikan sekali. Seluruh blueprint-nya ada sama saya, Bro. Ya kan? Jadi nanti bisa kita tunjukkan di mana gitu ya. Bisa hubungi Bintang Properti ya. Bisa. Lu menguasai banget wilayah sana loh, ya. Jadi kita tahu di mana yang berkembang, ya kan? Artinya semua berkembang sih Pekanbaru gitu kan. Cuman mana yang lebih skala prioritas untuk berkembang. Tadi kan apa Kecamatan Kanan Raya ya? Tenayan Raya. Tenayan Raya. Di mana? Ya, Tenayan itu Raya. mana, Bro? Timurnya atau baratnya? Timurnya lah itu. Ya, timurnya ya. Timurnya Pekanbaru ya. Dari kota Pekanbaru ke arah timur ya. Betul. Nah, cuma memang yang sudah kebanyakan itu di kota Pekanbarunya itu kalau kita invest itu ke komersial atau memang masih ke perumahan atau ke tanah kosong atau pergudangan, Bro? Kalau kita bicara sebenarnya karena ini daerah sedang bertumbuh, maka saran saya kalau mau benar-benar mau kepingin jadi investasi gitu ya kan, idealnya tanah kosongnya. Kenapa? Kalau bicara investasi, kenapa? Beda kalau di Jakarta, Bro. Pertumbuhan perkembangan beli ruko, beli rumah itu naik cepat sekali gitu kan. Kalau sini tidak sesignifikan itu perkembangannya. Tetapi kalau tanah jauh lebih cepat berkembang. Oke. Ya. Ngomong-ngomong, semeter berapa sekarang di sana pasaran? Itu masih tergantung dengan lokasi. Artinya yang paling mahal, Bro. Yang paling mahal, ranknya aja mahal dan paling murah, ranknya aja. Oh ya, masih murah di sini. Kalau di sini paling kurang lebih ya di sekitar kantor saya ini tidak jauh dari sini, namanya Jalan Arengka 1, cuma paling 300 meter paling jauh dari kantor saya. Paling sekitar 15 juta per meter. Jadi masih kecil. Yang boulevardnya ya, benar. Yang kotanya ya. Ya, yang paling mahal sih memang Sudirman. Jadi karena Sudirman ini sudah dari zaman dulu ya. Jadi kalau Soekarno-Hatta ini masih baru dikembangkan gitu ya kan. Nah, jadi di sana kurang lebih dia mungkin 15 sampai dengan paling tinggi 20 lah, 20 juta per meter. Nah, pertanyaannya yang paling murah masih ada juga 50.000, bahkan di bawah itu pun masih dapat, ya kan? Tapi di hutan-hutannya gitu ya kan. Tapi untuk hari ini hutan gitu ya kan. Tapi 5 tahun ke depan udah beda lagi cerita gitu kan. Betul. Nah, jumlah penduduk makin bertambah kan. Benar. Karena apa? Ada beberapa jalan yang sudah dikembangkan yang tadinya hutan mau dikembangkan jalan lingkar. Lebarnya berapa? 45 meter. Berarti kalau udah dikonsep dengan begitu otomatis kan menjadi daerah komersi baru kan. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman sekali lagi ada mau investasi, ada semua. Saya kasih tahu rahasia semua. Pasti dijamin, pasti tepat. Boleh nggak? Di-share nomor teleponnya boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau. Hubungin ini ke Pak Pram ya, jangan lupa loh. Siap. Uang denger gue kalau ada yang investor gajah ke sana. Ngomong-ngomong investor, developer besar ada yang ke sana nggak? Developer yang tingkat nasional? Di sini sudah ada Ciputra. Ciputra udah masuk ya? Sudah masuk di sini gitu ya kan. Dan ada beberapa developer yang lain yang sudah mulai bergerak ke sini. Ya, tapi harga yang mereka jual masih belum begitu tinggi juga. Sekitaran pasaran di paling tinggi sekitar 45 miliar lah. Oh, 45. Oke. Gue mau tanya satu lagi. Penduduknya Pekanbaru tuh kebanyakan itu, secara pendapatan daerahnya itu dari berkebun, bertani, atau dia apa ya kebanyakan? Atau dia punya industri gitu? Dia beda nih. Kalau kita bicara Riau keseluruhan, kebanyakan itu sawit. Sawit, ya. Sawit. Nah, karena saya nggak tahu persis sekarang, tapi dulu pernah itu mencapai 1/3 daripada sawit nasional ada di Riau. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan di Jambi, Kalimantan sana, otomatis sudah berkurang. Tetapi boleh dikatakan untuk penyumbang tentang masalah sawit di Indonesia masih Riau mungkin nomor 1 sampai hari ini.
Nah, Sawit ya. terus Kota Pekanbaru sendiri sih beragam lah ya. Karena untuk sawit kalau dalam kotanya pasti tidak. Tapi orang yang di Pekanbaru dia punya kebun di luar Kota Pekanbaru gitu ya kan. Nah, seperti itu gitu ya kan. Nah, terus beberapa industri-industri seperti yang sini masih kuat itu kayu. Kayu ya? Ya. Di sini ada namanya RAPP itu. RAPP itu adalah pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara. Ya kan? Tapi itu ada di kabupaten namanya Pelelawan, 1 jam dari sini 70 km dari Pekanbaru. Nah, ada lagi dari satu lagi namanya di Siak juga itu perusahaan yang sejenis begitu juga gitu ya kan, cukup besar ya kan. Jadi dulu di sini kan karena masih hutan, berarti benar-benar banyak kayu, bro. Ya kan? Sehingga otomatis pabrik-pabrik yang sejenis bahan bakunya itu tumbuh besar gitu kan. Makanya salah satu yang terbesar itu adalah di Asia Tenggara ya ini RAPP namanya. Nah, jadi bermacam lah ada. Ya, ngomong-ngomong kelapa sawit, lu jual kelapa wilayah itu area kelapa sawit juga dong, hektaran itu. Ada juga yang rata-rata kalau di sini sih banyak kebun lah ya kan. Nah, jadi kalau penghasilan di Riau lagi di situ adalah ada 2. Satu tadi makanya dibilang namanya kelapa sawit itu minyak atas. Ya. Apa tuh kelapa minyak atas? Sawit. Kelapa sawit. Oke. Terus ada minyak bawah. Apa tuh? Nah, minyak bawah itu ada hasil bumi yaitu dari minyak yaitu ada Caltex, ada Chevron, yang baru-baru semua diambil alih sama Pertamina sekarang. Iya. Ya, jadi perusahaan industri minyak yang terbesar juga gitu ya kan. Nah, jadi minyak atas, minyak bawah, bro. Nah, itu kerennya ada di Pekanbaru ya. Ada di Pekanbaru gitu ya kan. Jadi Sumatera itu tengahnya Pekanbaru, pusatnya di Pekanbaru ya. Benar. Kirain gua kota yang terbesar Medan. Saat ini sih memang kalau kota terbesarnya Medan, betul ya. Tapi untuk ke depan targetnya Provinsi Riau adalah di 2025 bahwa Provinsi Riau adalah terbesar di Sumatera. Nah, itu bedanya aja, bro. Yang nonton YouTube gue ini di like, di share, di subscribe. Tapi kalau mau investasi ke Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, jangan lupa hubungi Mr. Franz ya. Siap. Bintang Properti nomor 1 ya. Gue balik lagi ke properti, bro. Tadi lu bilang kan lu sekarang kan sebagai ketua DPD Arebi Riau ya. Jadi ada 26 kantor ya, 26 kantor properti. Nah, ke depan ada nggak kantor-kantor yang belum gabung Arebi? Ajak dong di sini dong. Atau apa sih benefit keuntungannya kantor itu gabung di Arebi, bro? Ayo. Masih ada broker-broker tradisional, ya kan? Tradisional kenapa dibilang gitu? Lebih kepada mereka tidak punya perusahaan, bahkan cenderung pun juga nggak mengerti aturan namanya broker. Mereka cuma hanya tukang pakang lah istilahnya, gitu ya kan? Apa istilahnya di sana? Istilahnya apa? Tukang pakang. Tukang pakang ya. Kalau di sini kan broker tradisional atau BT ya. Nah, jadi broker tradisional di mana mereka tidak punya perusahaan, mereka juga tidak bergabung di perusahaan, mereka hanya bermain di kedai kopi gitu ya kan. Oke. Nah, cuma kalau mereka cuma maklar. Cuma kalau mereka ini kebanyakan memang tidak begitu memahami masalah aturan ya. Jadi mereka seringkali mereka seringkali menaikkan jauh lebih mahal lagi dari harga yang ditawarkan sama pemilik gitu ya kan. Bahkan mereka tuh kalau boleh untungnya lebih besar daripada pemilik gitu ya kan. Nah, kalau di broker kan kita sudah diatur oleh aturan ya. Jadi itu yang membuat sebenarnya masyarakat, kita berharap pada masyarakat kalau mau jual beli propertinya ya harus carilah broker yang sudah punya perusahaan dan sudah mendapatkan SIP4 dan bila perlu sudah bersertifikat supaya apa? Benar-benar bisa diberi arahan yang baik gitu ya kan. Nah, kenapa? Kalau di kita kan berarti kita mengawal dua-duanya, artinya bagaimana si penjual dan pembeli itu adalah menikmati pelayanan yang baik. Jadi mereka nggak usah repo-repo lagi kan. Tapi kalau yang di broker tradisional tadi ya nggak tentu gitu ya kan. Gitu ya kan. Nah makanya kita harapkan masyarakat sudah mulai sadar hal itu. Kenapa? Kalau di tempat kita kan kita udah bilang mereka tidak ada biaya dari awal. Setelah deal baru ada biaya gitu ya kan. Dan kita tidak mau menaikkan harga berapapun, kita hanya mengarahkan supaya tawar-menawar mereka tepat sasarannya dan harga ideal lah.
Jadi si penjual tidak dirugikan, si pembeli tidak dirugikan, gitu kan. Nah, terkait dari apa untungnya sih bergabung dengan Arebi ya? Tentu keuntungan saya rasakan bergabung di Arebi dulu adalah pertama kita punya banyak teman dulu lah, itu yang paling pertama dulu ya. Ya. Kalau dulu kita di lokal aja kita tahu-taunya kita aja gitu ya kan. Nah dengan sudah bergabung dengan Arebi maka saya pribadi merasakan bahwa saya punya banyak teman di luar Riau gitu ya kan. Nah tentu orang Pekanbaru juga nanti yang tadinya dia tidak kenal dengan anggota kita yang sudah ada 26 perusahaan tadi, tentu dengan bergabung sini sudah pasti punya teman baru. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ada edukasi baru ya. Bagaimana cara menjadi seorang broker yang profesional, bagaimana bisa membantu mereka untuk bisa melayani konsumen mereka dengan baik, yang ujungnya adalah pasti adalah benefit mereka adalah keuntungan gitu kan, omset yang banyak gitu kan. Nah, sehingga manajemen juga mungkin bisa dibantu bila mereka diperlukan. Nah, ketiga, secara perlindungan hukum tentunya. Artinya bahwa kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam dunia bisnis ini ke depan. Kan begitu ya? Betul. Nah, tentu dengan adanya kita berada di jalur yang benar adalah yang sah menurut pemerintah, maka tentu bila salah-salah ada sesuatu yang salah di ke depan, maka sudah pasti ada terlindungi dan baik, bahwa karena kita sudah melakukan pekerjaan ini dengan baik dan benar gitu kan. Nah, mungkin itu yang menurut saya yang paling keuntungan bila mereka bergabung gitu kan. Nah, memang banyak orang yang merasa bahwa bergabung sih untuk apa gitu kan. Tapi saya sudah mulai menunjukkan mereka itu bahwa banyak loh. Seperti contohnya kita melakukan beberapa seminar-seminar. Yang seminar ini tentu tidak dapat kalau tidak bergabung di situ gitu ya kan. Nah, jadi itu yang menjadi keuntungan menjadi broker yang gabung di Arebi ya. Ya kan. Nah, itu mungkin karena sekarang mereka belum punya perusahaan, ada juga yang ragu gitu kan. Kenapa? Karena mereka pribadi kan belum bisa gitu ya kan. Nah, sehingga itu yang membuat keengganan kepada masyarakat yang bergerak di bidang broker itu sendiri gitu kan. Nah, gitu bro. Keren. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman broker ya, terutama yang ada di Pekanbaru, Riau dan sekitarnya. Tadi Pak Frans sebagai Ketua DPD Arebi Riau udah menjelaskan nih ada 3 keuntungan yang sangat signifikan yang tadi bilang networking. Networking itu kerjasama, itu yang bisa didapat nih. Kalau Anda main sendiri kayak sapu ya, kan nggak bersih kalau nyapu satu lidi. Kalau rame kan rame-rame. Jadi satu proyek bisa dirame-ramein nih, bisa dikeroyokin. Jadi di situ di networking itu kita bisa diskusi. Kalau kita ngomong di kedai kopi, materi sedang apa, kan kita yang hot tahu nih seperti apa. Ya, kedua tuh edukasi. Di Arebi itu tentunya ada Zoom, webinar, seminar, whatever apapun. Betul dikasih nih edukasi dari pusat atau dari wilayah manapun itu free. Tapi kalau Anda tidak gabung di asosiasi, susah dapat linknya kan, nggak tahu kan. Jadi pengetahuan Anda akan mandek gitu loh. Yang terutama lagi yang ketiga nih, saya ngajakin lagi nih yang ada di Riau nih mengenai legalitas atau hukum. Transaksi jual beli bukan hanya tanah, bukan hanya rumah, bukan hanya ruko asalnya kan. Ada namanya legalnya. Apa itu SHM, apa itu HGU, apa itu HP, whatever apapun, apa itu AJB bla bla bla. Nah, di asosiasi ini juga diajarin nih hukumnya, legalitasnya, sistem pembeliannya seperti apa. Jadi kita memang yang tadi Pak Frans bilang nih, motonya Pak Frans keren banget ya. Seperti yang Anda mau gitu loh. Seperti yang Anda mau, tidak merugikan pembeli, tidak merugikan penjual. Karena kita itu konsultan, bukan broker. Kan? Konsultan itu melindungi dua belah pihak, pembeli dan penjual. Jadi pergunakanlah broker properti yang berlisensi, yang udah oke, apalagi udah masuk jaringan di grupnya DPD Arebi Riau yang ber-26 kantor nih. Jadi teman-teman yang nonton YouTube ini, ayo gabung, hubungi Pak Frans gitu loh. Ya pasti artinya tuh dia akan welcome ya. Keuntungannya banyak banget benefitnya. Pak Frans, nih Pak Frans kayaknya sibuk banget di telepon kanan kiri. Gue nanya lagi nih. Ini simpel lah Bang. Harapan lu ke pemerintah apa sih, ke pemerintah Riau untuk industri ini? Tentu harapan kita ke pemerintah adalah bagaimana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasan kepada broker atau dalam arti pengembangan properti ini untuk mendukung bagaimana pengembangan ekonomi gitu ya. Nah, tentu apa yang harus dilakukan konkretnya di situ adalah bagaimana memberikan kemudahan dalam perizinan, itu yang paling utama ya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman tuh masih ragu dia izin apa, seperti apa gitu ya kan. Nah, tentu
kita berharap pemerintah memberikan kemudahan dari segi itu. Walaupun kita tahu sekarang pemerintah sudah gencar menuju ke situ, salah satunya adalah dengan pakai DOSS gitu ya kan, jadi semua serba mudah gitu kan. Nah, kedua adalah tentu bila perlu pemerintah juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang terkait dengan ini. Apa artinya? Terutama peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintah setempat terutama, supaya dengan mudah diberikan sama kita apa itu peraturannya supaya kita mengerti gitu loh, ya kan? Nah, makanya memang nanti kita mengajak pemerintah memang untuk bisa bekerja sama, untuk kolaborasi bagaimana membangun broker ini, karena broker ini menurut saya cukup membantu pemerintah juga. Kenapa? Mereka banyak menampung tenaga kerja, ya kan? Dan mereka juga banyak memberikan kontribusi pajak. Kenapa? Karena dengan transaksi kan berarti masuk kan ke pemerintah, gitu kan? Pajak-pajaknya semua, sehingga sudah sewajarnya memang pemerintah harus mempedulikan kita, gitu ya kan? Nah, itu dia. Jadi tadi Pak Pram bilang kemudahan perizinan ya. Perizinan. Jadi izin sekarang kan udah Presiden Jokowi kan udah dipangkas, Pak. Jadi jangan banyak meja-meja lah dipangkas ya supaya orang muda. Apalagi ada juga investasi dari luar kan masuk ke Indonesia. Salah satunya mungkin masuk ke Provinsi Riau ya. Jadi orang mau nanam duitnya di izinnya susah, gimana mau bergerak ekonomi di suatu wilayah ya. Betul. Jadi Papa minta ke pemerintah ada pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan mungkin terutama ke industri propertinya. Ya, oke. Jadi oke, siap. Pak Frans ya. Oke. Terakhir nih Pak Frans nih. Tadi gue sebelum kita ngobrol-ngobrol, ternyata situ punya jiwa seni juga ya. Ya. Tadi gue dikasih link nih, gue kasih deskripsinya ada di bawah deh. Nih, lu nyiptain lagu nih, ku yakin bisa. Itu idenya dari mana itu? Jadi pencipta lagu juga tuh jadinya tuh. Cerita ini deh, boleh kita promo deh. Sebenarnya kita nggak pandai cipta lagu, bahkan juga nggak pandai bernyanyi gitu ya kan. Nah, cuma kan selama ini kan saya melihat beberapa lagu-lagu ya, terutama kalau kita mau training orang, biasanya kan dengan training kan idealnya kita buka dengan lagu dulu ya, supaya dia terbuka pikirannya gitu kan. Seringkali kalau maaf kata kita di Indonesia nggak ada gitu loh. Seringkali kita pakai lagu luar kan. Nah, sehingga saya berpikir bagaimana caranya menciptakan itu gitu loh. Makanya saya buat itu adalah bagaimana supaya itu netral. Jadi orang tuh siapapun boleh pakai gitu loh. Karena selamanya ada beberapa, kalau kita di multi level dulu kan bro, itu semua perusahaan kan punya khas ya. Dan ada namanya perusahaan itu. Kamu kita pakai itu kalau di luar kan. Nah, sehingga saya melihat ini peluang bagus gitu loh untuk bisa memberikan semangat kepada teman-teman. Nah, maka itu aku yakin bisa. Nah, itu adalah bagian juga dari proses perjalanan hidup saya. Ya kan, benar-benar mulai dari bukan nol lagi, dari bawah. Video klipnya terus menggambarkan ya hidup asli, ya betul. Memang itu artinya itulah gambar hidup saya mulai dari jual koran, juga parkir, ya kan, lalu sampai sekarang itu yang apa gitu kan di YouTube itu. Ternyata udah diupload 4 tahun yang lalu ya. Iya, tapi kan jarang dilihat-lihat bro, makanya sekarang bro harus bantu tuh ya supaya linknya bisa cepat naik. Gue kasih nih, dia juga punya YouTube-nya juga, Frans Hadira Daily. Ntar gue kasih nih di bawah nih, ya di follow dia punya YouTube-nya juga nih. Baru 14 subscriber, setelah interview sama gue bisa nambah subscribernya. Lagunya aku yakin bisa memotivasi ya. Jadi ada histori ceritanya Pak Frans di situ, dari tukang koran, dari asuransi, dari MLM, sekarang menjadi seorang broker yang sukses dan tentunya sebagai seorang developer yang sukses. Ya, besok-besok kayaknya dia mau kerjasama dengan dengan gubernurnya dari Riau nih. Dengar-dengar mau terjun ke politik, gue doain dia sukses. Doain bro, ini lagi apa? Penjajakan lagi kan. Tapi partainya jangan ngomong dulu ya kalau belum nanti setelah keluar SK, setelah jalan lah baru nanti kita kan. Oke. Siap. Terakhir sebelum lu tutup ada closing statement nggak buat kita semua bro? Ayo, closing statementnya apa bro? Ya, baik. Buat seluruh teman-teman yang mendengar YouTube ini, bahwa pertama kita harus percaya dulu bahwa kita pasti bisa. Itu salah satu dari inti daripada lagu tadi itu, bahwa bila Anda berkata yakin bisa, maka itu pasti bisa. Dan bila Anda ragu-ragu, maka itu pasti hasilnya tidak jelas. Nah, kenapa? Kalau Anda sendiri sudah tidak yakin pada diri Anda, lalu siapa lagi yang yakin pada diri Anda? Betul ya? Nah, makanya tadi kita harus menyadari dulu bahwa kita pasti bisa. Yang kedua, apapun kita harus berpikir secara positif.
Nah, kenapa demikian? Karena memang di dunia broker ini tidak mudah memang, ya kan? Banyak tantangan, liku-liku dan segala macamnya gitu kan. Tapi percayalah kalau kita tulus melakukan semua dengan baik, maka hasilnya pasti baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi semoga apa yang pembicara ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke. Oke, bro. Melakukan dengan tulus maka hasilnya akan baik. Betul. Semua berasal dari hati, pikiran positif, dan kita mau berjuang, gitu kan. Bro, lihat lagi bro, ada di layar saya sekarang. Ada mungkin kelihatan tulis saja ya. Boleh apa tuh? Coba dibacain bro. Tulisannya. Solusi cepat, tepat urusan jual beli seperti yang Anda mau. Wih, Bintang Properti. Ya, itu ada di bawah apa tuh? Seseorang apa tuh? Nggak kebaca seseorang? Seseorang yang mudah menyerah dalam hidupnya, tidak pernah menjadi seorang pemenang. Tapi seorang pemenang tidak pernah menyerah. 100 kali jatuh, bangkit 200 kali, bro. Mantap. Itu dia kan. Bangkit. Bangkit lagi gitu ya. Bangkit terus sampai dia menggapai cita-cita yang diharapkan. Oke, Bro Fran, thank you. Terima kasih banyak. Sahabat properti yang nonton YouTube ini, jika ini berguna, senang di like, di share, di subscribe. Terus pantengin YouTube gue ini karena gue akan interview orang-orang hebat. Ini temen gue jauh dari Pekanbaru, gue terbang hari ini ke Riau ke Pekanbaru via Zoom. Gue ngobrol-ngobrol, ternyata isinya membuat kita berpikir ternyata beginilah orang sukses seperti apa pola pikirnya, gitulah. Jadi intinya sukses buat kita semua, dan satu hal lagi, sehat buat kita semua juga, bro. Amin. Oke. Thank you, bro. Thank you. Ya, makasih.